Atau bepergian boleh dia berpuasa di hari lain, ya, dia batalkan puasanya, dia ganti di hari lain, nanti puasa total. Nah, hadirin rahmati Allah, orang yang sakit itu ketika katakanlah pertengahan puasa, zuhur anggap, tiba-tiba nggak kuat, kepalanya luar biasa pusing, atau bagian yang lain, entah perutnya luar biasa perihnya dan sebagainya, mau nggak mau dia harus minum obat. Menurut dokter, maka dia wajib membatalkan puasanya. Bukan sunat, bukan lagi memilih, tapi wajib membatalkan puasanya. Dia kudu minum obat. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sakit itu boleh dia mengetap, kalau kata medis sakitnya parah, dia diharamkan berpuasa, dia maksa puasa, maka berdosa puasa. Tapi kalau sakit-sakit yang parah ya, kenapa nggak puasa? Ini bisul, tidak bisul nggak puasa. Ya, ada anak buat, kenapa nggak puasa? Timbang penyakit, sakit rasanya ya, matanya merah, belekan gitu, nggak puasa. Bukan itu yang dimaksud. Ada Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud sakitnya itu berbahaya secara medis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mana lagi? Apalagi selanjutnya tadi puasa mubah. Puasa mubah tadi saya sampaikan, mubah bisa jadi haram, mubah bisa jadi sunnah, mubah bisa jadi makruh, mubah bisa jadi wajib. Ya, ketika kita berpuasa di terserah kita mau puasa kapan misalnya. Syawal puasa tanggal 1 Syawal, ya awalnya mengubah, tapi karena bertentangan dengan syariat menjadi haram. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mau berpuasa kapanpun sebetulnya dibolehkan, tapi selama tidak bertentangan dengan syariat maka puasa itu tidak. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja ini bagian dari ilmu puasa? Yang dimaksud puasa itu rukunnya, hadirin yang dirahmati Allah, satu, niat. Ini penting saya sampaikan. Saya hampir tiap tahun di ta'lim sampaikan tentang niat. Niat itu kan berbarengan dengan perbuatan. Wa mahalluha, tempatnya niat itu fil qalbi, di dalam hati. Khusus untuk Ramadan, untuk puasa, itu niatnya dilakukan di malam hari. Ya karena niatnya diinepin, ya Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umumnya kita melakukan niat itu setelah sholat tarawih. Mana yang saya perlu ingatkan itu, nawaitu shauma wajib an adai fardhi syahri ramadhana atau ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini bukan niat, ini namanya lafaz niat. Apa? Lafaz niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Karena umumnya yang terjadi, kalau udah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala sallallahu ala Muhammad, ada niatnya nggak di hati? Ada nggak? Ada. Jadi harusnya kasih jeda sebentar. Lillahi ta'ala, mudah-mudahan aku niat puasa besok di bulan Ramadan farukan Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya yakin kalau jamaah ini kan karena udah lama ngaji jadi paham. Ya, bisa Allah Muhammad berarti silakan, yang penting dalam hati ada niat. Hadirin yang dirahmati Allah, ulama Syafi'iyah membolehkan dia berpuasa sebulan penuh, boleh. Saya puasa di bulan Ramadan tahun ini seluruh bulan, semua bulan karena Allah, fardu karena Allah. Ini dia puasa, dia niat dari hari malam pertama dia berniat seluruhnya sampai sebulan. Tetapi tiap harinya tetap diwajibkan untuk niat. Bagaimana kalau dia lupa, sudah ketutup
sama niat yang pertama. Hadir. Jadi dari malam pertama udah niatinnya dalam hati, saya niat puasa 1 bulan penuh fardukan Allah. Ini malam pertama. Saya niat puasa 1 bulan penuh fardukan Allah dalam hati. Tapi besoknya tetap niat. Ini tujuan niat ini takut-takut kita lupa niat, Pak. Enggak sedikit orang yang lupa niat, benar nggak? Banyak orang yang baru ingat pas Johor. Banyak orang yang baru ingat ketika dia udah asar baru ingat, ya belum niat. Dan cenderung bahkan kadang-kadang yang lupa niat itu ya udah lupa niat, dia batalin aja mau beda. Itu dia. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mulai dari awal niatnya, maka menutupi semua hal yang kita lupa berniat pada hari selanjutnya. Jadi hadirin yang berahmati Allah. Kemudian rukun selanjutnya dari puasa itu imsakun 'anil akli minasyurbi min tulu'il fajri ila menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Fajarnya fajar shadiq, ya, ketika waktu subuh sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka itu dimulainya puasa. Sampai kapan? Sampai maghrib. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adilnya rahmat Allah, orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa afdalnya adalah dia mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Ini sunnah nih. Sahur tantaran, ya, boleh nggak kalau sahur jam 2? Boleh. Ntar menjelang imsak makan lagi. Lebih afdal itu, jadi banyak makannya. Ya subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kan kita karena malas di subuh itu kita makan udah jam 2:30 makan. Kecuali memang kita karakter orang kalau ketemu subuh takut malah ketiduran misalnya, ya, maka boleh kita agak tantaran di dalam subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam artian sahurnya kita lebih awal itu nggak apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah, kata Nabi kan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Enggak penting sahurnya pakai apa, ya. Sahurnya pakai apapun, meskipun timbang rendang nih, ya. Itu sahur itu ada keberkahan, hadirin. Ya. Sahurnya boleh nggak pakai timbang ayam bakar misalnya itu? Cuman biasa mie doang kan kita gitu. Kalau nggak rebus yang besok mie goreng gitu, besok yang mie goreng gitu ya, besok telur itu doang kita. Ya, masalah. Coba emang anak kita dokohnya itu, ya. Nah itu kalau sahur bocah bangun-bangunin kan, ya anak-anak kita yang udah rada hidup ya, rada hidup itu umur berapa kira-kira? Ya, artinya nggak sampai kecil banget ya. Ya rada hidup kira-kira kelas 1 SD gitu, kira-kira atau TK udah rada hidup lah bocah sekarang. Itu bangunin, ajak sahur, meskipun dia nggak sanggup berpuasa, tapi sahurnya itu menambah keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka penting berkah itu luar biasa. Saya sering kali sampaikan yang namanya itu zat nambah baik. Makanya lu kiai saya itu bilang begini, orang yang pulang sholat Jumat itu anak-anaknya diusahakan untuk salaman sama bapak yang pulang dari sholat Jumat. Assalamualaikum gitu. Tapi ya kagak, apa-apa. Ya, saya assalamualaikum. Itu kita meskipun bininya mau saudorin tangan, anak-anak itu ada keberkahan. Apalagi kalau kita punya orang tua nih, masih punya orang tua. Kalau sekiranya ngelewatin bisa dari masjid ngelewatin rumahnya, salaman. Ya, itu salaman. Yang jauh
boleh tiap Jumat telepon berkah. Misalnya Jumat mama ke kabarin gitu ya, harus ada itu, masya Allah ada keberkahan insya Allah. Karena itu ketika sahur ajak anak kita, karena ketika memasuki Ramadan apapun ibadah yang kita lakukan itu hadirnya dirahmati Allah, yudha'af, seluruhnya dilipat gandakan oleh Allah semua. Ya, ada sahur. Walaupun tadi makanannya nggak seberapa, nggak penting lah makanan. Yang penting kumpulin, syukur sahur itu bareng, bukanya bareng. Pak, maaf makin kesini anak-anak kita untuk buka bersama itu jarang sama bapaknya, bener? Udah jarang ada berapa Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita udah senengan buka sendiri, gitu. Kadang-kadang di luar dia jam 3 udah buka sendiri. Ya Allah. Padahal justru ketika Ramadan itu momentum hari di mana kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Ya mungkin yang kerja kan mungkin sulit untuk buka sama-sama, tapi kan bisa tuh Sabtu atau hari Ahad minggu itu. Ya. Tapi kalau sahur rata-rata bisa. Jangan nyerah dalam arti itu urusan kebaikan sama anak-anak. Boleh bilangin pelan-pelan sahurnya Pak. Kalau perlu dibikin jadwal, gitu harus anak buat sahur bareng semuanya dikasih tahu kepada anak kita wajib sahur bersama dulu. Ya, enggak kadang-kadang sahur di masjid, memang masih bahasa. Jika gitu. Beas ya. Biasa kagak. Lesoni par tidak perlu apa tidak terlalu banyak soal. Lesoni perhatian buat orang puasa itu ada dua kebahagiaan ini terkait dengan kesunahan berbuka. Apa yang pertama, ketika indiftar, ketika berbuka itu subhanallah, sahurnya penuh berkah dan pahala, bukanya pun subhanallah, Allah kasih pahala yang besar. Coba, di mana selain Ramadan yang timbang makan dapat pahala? Coba, timbang makan. Nggak ada di bulan lain makan kolak dapat pahala, kan? Iya. Makan kolak dapat pahala, cuman ada di Ramadan. Makan bakwan, di mana yang dapat pahala? Cuman Ramadan. Ya Allah, tadi tanya malaikat, kenapa kau masuk surga? Gara-gara makan bakwan. Cuma Ramadan, subhanallah. Masya Allah, subhanallah. Sehingga ini kesunahan. Jadi puasanya kita pahami, kemudian kesunahannya pun kita pahami. Mana lagi hal-hal yang harus dihidupkan ketika memasuki Ramadan, hadirnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di luar Ramadan atau di dalam Ramadan. Sengaja Allah buat mulut kita ini bau di bulan Ramadan khususnya. Ya, napas kita nggak segar. Itu karena kita supaya belajar untuk tidak banyak bicara hal-hal yang buruk. Ya, dijaga. Bahkan kalau kita dimarahin orang pun udah nggak usah sewa. Kalau saya puasa, bila saya puasa. Ini subhanallah. Bahkan saya sering kali sampaikan, sebagaimana tadi sampaikan, dia tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya itu. Kemudian ma'asyiral hadirin Allah, orang yang ketika memasuki Ramadan disunahkan baginya untuk memperbanyak baca Al-Quran. Banyak baca Quran.
Enggak apa-apa. Quran Yasin, Yasin Quran bukan. Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Ya, kamu bisa itu doang. Enggak apa-apa. Ya, dengan subhanahu wa ta'ala. Daripada total 1 bulan Ramadan dia nggak bisa, nggak sama sekali baca Quran. Atau misalkan kalaupun dia terpaksa ternyata baca konsultasi nggak bisa, minimal ketika di masjid, di musola, selesai sholat subuh, selesai sholat zuhur, selesai sholat asar, pasti di masjid musola itu pasti di Ramadan ada yang baca Quran. Dengerin, ya, pura-pura nangis kek, juga soal ngerti begitu, jangan subhanahu wa ta'ala, enak banget ya. Ini adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah berpahala. Kadang-kadang orang-orang mulai alhamdulillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ayat pertama dia mulainya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat kedua udah mulai rebah ya. Ya, ayat kelima sudah lupa ya. Udah pulas ya. Jadi subhanahu wa ta'ala orang yang ketika memasuki Ramadan isi seluruh kehidupannya dengan kebaikan. 16 hari lagi lebih kita memasuki Ramadan, maka niatkan hati kita, niatkan diri kita ini mengisi segala waktu kita dengan perkara-perkara ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adilnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amali min adam yuqarrabu hasan asyara qari'ah. Ila sami'at kalau Allah ta'ala ila shaum fa innahu li wa ana azim. Kata Nabi dalam riwayat Muslim, semua perbuatan anak manusia itu dilipat gandakan kebaikan. Bahkan dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala, tapi Allah kemudian berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azim, kecuali urusan puasa. Subhanallah. Kata Allah, kalau urusan puasa itu pahalanya urusanku. Sedekah kita bisa berlipat sampai 700 kali lipat. Ya, sedekah kita, kebaikan kita bisa berlipat 10 kali. Tapi kalau puasa berkali-kali lebih banyak dari Ramadan adalah bulan melipat gandakan pahala. Oleh karena itu, hadirin rahmati Allah, pantas sekiranya Nabi mengatakan atau bermohon pada Allah, wa badilna sampaikanlah saya di bulan Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hadirin rahmati